Zonas, ustedes observan. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Jenderal Juan José Zúñiga, Panglima Angkatan Bersenjata Bolivia, gagal merebut kekuasaan di Bolivia. Upaya kudeta yang dipimpinnya Rabu 26 Juni 2024 berhasil dipatahkan. Zúñiga kini ditahan setelah diberhentikan dari jabatannya. Pasukan yang dia kerahkan ke Istana Kepresidenan di Plaza Murillo, La Paz, telah ditarik ke barak. Presiden Bolivia berhaluan kiri, Luis Arce, menyerukan perlawanan menyeluruh dan mengancam tindakan Jenderal Zúñiga dan komplotannya. Arce telah menunjuk Jenderal José Wilson Sanchez menggantikan posisi Jenderal Zúñiga. Atas perintah Sanchez, semua tentara diperintahkan tidak berkeliaran di luar markas sejak upaya kudeta gagal tersebut. Upaya kudeta ala Jenderal Zúñiga juga mendapat perlawanan dari pendukung Luis Arce dari kelompok-kelompok kiri dan para pemimpin Meksiko, Honduras, Venezuela, dan Kuba. Jenderal Zúñiga dalam usahanya merebut kekuasaan bertekad membebaskan para tokoh yang terlibat kudeta 2019 yang ia sebut sebagai tahanan politik. Di antara mereka yang akan dibebaskan adalah Luis Fernando Camacho, Zanin Hanes, dan beberapa perwira militer yang kini masih dipenjarakan. Tokoh-tokoh ini dikenal kolaborator Barat yang mendongkel Evo Morales. Militer dan polisi bergabung dengan anggota parlemen oposisi untuk menggulingkan Morales yang kemudian mencari suaka di Meksiko. Partainya kembali berkuasa pada tahun berikutnya ketika Luis Arce terpilih. Morales dikenal sebagai pribumi asli, kritikus tajam, dan penentang hegemoni Amerika Serikat di Bolivia. Apa yang terjadi di Bolivia? Apa pula yang sedang berlangsung di Venezuela? Dan apa agenda Amerika Serikat di wilayah-wilayah selatan benua Amerika ini? Masih jarang yang mengetahui bahwa Bolivia sepanjang sejarah nyaris mengalami destabilisasi, perpecahan, gemelut politik, kudeta demi kudeta karena faktor sumber daya alam. Penguasaan sumber daya adalah inti dari tujuan imperialisme dan kolonialisme selama berabad-abad. Bolivia memiliki cadangan mineral luar biasa. Negara ini berada di urutan pertama di dunia yang memiliki bahan baku lithium karbonat, disusul Argentina, Chili, Amerika Serikat, dan Australia. Dunia di masa depan diyakini akan mengandalkan bahan baku baterai listrik ini. Saat Evo Morales berkuasa, upaya memaksimalkan mineral itu untuk kemakmuran Bolivia dilakukan. Konsekuensinya adalah pada keterbatasan investasi asing yang selama ini didominasi oleh Barat. Morales cenderung memilih Cina dan menolak tunduk pada kehendak Barat. Destabilisasi dan usaha mendongkal Evo Morales pun terjadi dan berhasil pada 2019. Tetapi kekuatan yang mendongkal Evo Morales tak bertahan lama. Kaum kiri kembali merebut kekuasaan dan menaikkan Luis Arce sebagai presiden Bolivia. Di tangan Arce, Bolivia bergerak cepat dan memilih raksasa-raksasa Tiongkok untuk mengolah mineral penting mereka. Bolivia memilih produsen baterai terbesar di Cina, CATL, dan penambang kobalt terbesar China Molybdenum untuk membantu mengembangkan sumber daya lithium raksasanya. Produsen milik negara Yacimientos de Litio Bolivianos atau YLB menginvestasikan sekitar 1 miliar dolar Amerika untuk membangun pabrik yang produksi lithium menggunakan direct lithium extraction atau DLE di Salar de Uyuni dan Salar de Coipasa. Konsorsium tersebut juga mencakup anak perusahaan daur ulang CATL Brun yang akan memproduksi 25.000 ton lithium karbonat tingkat baterai pada tahun 2024. Dilanjutkan akan memproduksi 100.000 ton dan serupa pada tahun 2028 menggunakan ekstraksi lithium langsung daripada menggunakan kolam evaporasi besar. CATL akan memiliki 66% saham di entitas yang disebut sebagai CBC. Kepada perusahaan Tiongkok, Bolivia percaya teknologi mereka bisa mengekstraksi lithium karbonat yang sangat vital untuk kendaraan listrik di masa depan. Inilah
pangkal masalah strategis yang menjadikan secara geopolitik Bolivia amat rentan diobok-obok oleh kekuatan kapitalis dunia yang tidak ingin dominasinya tergoyahkan. Hal sama sedang berlangsung di Venezuela. Masih banyak yang tidak tahu Venezuela adalah negara dengan cadangan migas terbesar kedua di dunia setelah Kanada. Kekayaan luar biasa inilah yang menjadikan Venezuela begitu rentan masalah dan menjadi sasaran destabilisasi kekuatan asing. Raksasa-raksasa migas dari Paman Sam itu hendak mendominasi penguasaan eksplorasi migas Venezuela. Pemimpin legendaris Venezuela, Hugo Chavez, seorang Bolivarian yang begitu gigih menentang imperialisme Amerika, berkali-kali jadi target untuk dijatuhkan ketika berkuasa. Serangkaian kudeta dan percobaan pembunuhan pernah dihadapi oleh Hugo Chavez yang kemudian meninggal karena penyakit misterius. Sepeninggal Chavez, penderitaan Venezuela tidak juga berakhir. Embargo dilakukan Washington dan sekutunya menjadikan ekonomi Venezuela ambruk. Produksi migas terhenti karena Venezuela kehabisan kemampuan mengoperasikan tambang dan kilang-kilang minyaknya akibat sanksi sepihak Washington. Inflasi luar biasa tinggi menjadikan mata uang Venezuela hampir tidak ada harganya. Presiden Nicolas Maduro, kader ideologis Hugo Chavez, meneruskan perlawanan. Dukungan publik Venezuela terhadap tokoh populis dilawan Amerika Serikat dengan mengerek tokoh oposisi Juan Guaido. Juan Guaido bahkan mendeklarasikan diri atas dukungan Gedung Putih dan Uni Eropa sebagai presiden Venezuela. Ini menimbulkan krisis politik panjang di Venezuela yang akhirnya tetap dimenangkan oleh Nicolas Maduro hingga saat ini. Juan Guaido, boneka asing itu gagal merebut kekuasaan di Caracas sekalipun intelijen asing pernah mengirimkan sepasukan tentara bayaran Amerika Serikat dan Kolombia guna membunuh Maduro. Kini Washington kembali mencoba merebut kekuasaan di Venezuela dengan mendukung tokoh tua Edmundo González Urrutia. Di sampingnya ada sosok perempuan energik Maria Corina Machado. Dialah yang diyakini mengatur segala sesuatunya atas kendali kekuatan asing. Machado adalah lulusan Universitas Yale di Amerika Serikat dan dikenal luas sebagai sosok yang sangat pro-Amerika dan pro-Israel. Latar belakangnya dari keluarga kaya dan pernah diterima Presiden Amerika Serikat George Walker Bush di ruang oval pada tahun 2005 untuk kunjungan resmi. Machado secara terbuka menerima dana dari National Endowment for Democracy atau NED, organisasi pemantau pemilu yang bernama Sumate selama bertahun-tahun dibiayai oleh asing. Machado turut mendukung gerakan menggulingkan Presiden Hugo Chavez yang berkuasa dari 1999 hingga 2013 dan menaikkan dekret yang mendukung kudeta tahun 2002. Sementara Edmundo González disebut telah menjadi aset Badan Intelijen Pusat atau CIA sejak era 80-an. Presiden Nicolas Maduro yang berani melawan hegemoni Washington memilih menjalin persekutuan kuat dengan Iran, China, dan Rusia untuk mempertahankan negaranya. Pasukan minyak Venezuela datang dari kapal-kapal tanker Iran yang berani menerobos blokade laut kapal-kapal perang Amerika. Iran juga mengirimkan para insinyur minyaknya guna membantu Venezuela memperbaiki dan memulihkan sumur serta produksi kilang-kilang minyak negara itu. Perang Ukraina dan konflik di Gaza dan Yaman sedikit banyak mengubah situasi. Washington melonggarkan sanksi, mengizinkan eksplorasi migas Venezuela oleh raksasa-raksasa perusahaan migas mereka. Tapi produksinya hanya diizinkan untuk diekspor ke Amerika guna mengamankan cadangan migas yang tersendat dari Rusia dan Timur Tengah. Tribuners, inilah realitas geopolitik di Bolivia dan Venezuela, dua negara di Amerika Selatan yang memilih untuk menentang hegemoni Washington dan para sekutunya. Upaya kudeta ini juga menjadi bersamaan dengan niat Bolivia bergabung dengan BRIC Plus, koalisi baru negara-negara penantang kuat G7 yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Inilah yang sedang terjadi di Bolivia dan Venezuela.